Sahabatku yang diberkati Tuhan, jumpa lagi kita hari ini. Kita berbincang tentang bagaimana memaknai kehidupan yang ada di dalam berbagai tekanan, doa-doa yang kita katakan tidak terjawab, atau harapan-harapan yang jauh dari terkabul. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, saudara-saudaraku, menyimak firman Tuhan tadi berarti ada dua golongan manusia. Semoga kita berada di tempat yang dikatakan orang-orang benar. Kalau ada orang-orang benar, berarti ada orang-orang yang ditempatkan pada posisi belum benar. Saya tidak mengatakan tidak benar, karena setiap orang itu pasti punya keinginan untuk melakukan yang namanya perubahan, untuk yang melakukan yang namanya peningkatan kehidupan ke arah yang lebih baik. Betul atau betul, ya? Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan bahwa ada orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang benar, dan ada orang-orang yang sedang menuju menjadi orang-orang benar. Orang-orang benar di sini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dibenarkan oleh Tuhan, bukan yang membenarkan diri sendiri. Bagaimana orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan? Mereka yang mendapatkan kebenaran. Pusing ya? Mereka yang mendapatkan kebenaran artinya mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dikatakan mereka adalah orang-orang benar. Dan banyak di luar sana yang sedang menuju menjadi orang-orang benar. Haleluya. Ya. Dan kita melihat tadi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama memang menjadi orang-orang benar, menjadi orang-orang pilihan, itu adalah hak prerogatif Tuhan Allah yang memanggil kita. Dan beruntunglah orang yang terbuka hatinya untuk menerima panggilan Tuhan, masuk menjadi orang-orang yang benar, menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan engkaulah itu yang sedang mendengarkan renungan ini. Amin? Ya, amin. Nah, kemana mata Tuhan tertuju? Kepada orang-orang benar dan kepada orang-orang yang sedang menuju jalan kebenaran. Nah, kita yang sudah merasa masuk dalam kategori orang benar, yang sudah dibenarkan Tuhan, maka ketika kita ada di dalam berbagai tekanan hidup, jangan pernah mencari pintu lain untuk mengetuk dan meminta pertolongan. Kenapa? Karena kita sudah punya Tuhan. Karena kita sudah punya pintu satu-satunya menuju Allah Bapa, yakni Yesus Kristus. Jangan pernah mengetuk pintu yang lain, karena Dia tidak akan mendengarkan kita. Dan tidak ada pintu lain yang mendengarkan. Ya. Tidak ada pintu lain yang bisa diketuk supaya Tuhan mendengarkan permintaan tolong kita.
pintu satu-satunya Tuhan Yesus, ya, pintu satu-satunya. Dan bersukacitalah saudara-saudaraku, karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Dan telinganya diarahkan kepada orang yang berteriak minta tolong. Sekali lagi, jangan salah mengetuk pintu dan jangan salah berteriak minta tolongnya kepada siapa. Ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, kadangkala kita tidak sabar ketika doa-doa kita, ketika harapan-harapan kita merasa begitu lama untuk direspon oleh Tuhan Allah. Kenapa Tuhan? Kenapa tidak direspon? Sudah lama aku menanti jawaban Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, coba kita koreksi diri. Coba kita evaluasi, apakah ketika kita minta tolong, apakah ketika kita teriak kepadanya, hati kita memang betul-betul full kepada Dia, atau adakah rasa ragu? Karena kita sudah mendapat pesona-pesona dunia yang lain. Kita ragu, apakah betul Tuhan mau mendengarkan? Karena aku sudah mendengar ada yang lain-lain, ada kuasa A, kuasa B, kuasa C. Nah, di situ, ya, di situ kita mengevaluasi apakah 100% hati kita tertuju kepada Tuhan Allah, ataukah terbagi selingkuh kepada kuasa lain. Nah, kalau selingkuh kepada kuasa lain, ya tidak mungkin, ya, kita mendapatkan pertolongan yang cepat dari Tuhan. Back to God. Kembali kepada Tuhan. Tidak ada kuasa lain di dunia ini yang mampu membuatmu hidup, yang mampu memberimu kebaikan, yang berujung kepada kemenangan. Tidak ada kuasa lain. Banyak hal-hal di luar sana yang menjanjikan ini dan itu, tapi berujung kepada kebinasaan. Saya percaya bukan itu yang dimau kita, ya, bukan, ya? Yang kita mau adalah apa yang kita rintis, apa yang kita kejar, ujungnya adalah kemenangan bersama dengan Tuhan. Kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Hanya saja di dalam perjalanan hidup ini banyak godaan. Sebab itu saudara-saudaraku, bertekunlah dalam doa. Berharaplah hanya kepada Tuhan Allah. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada kuasa lain di dunia ini. Hanya kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Kepadanya lah kita meminta. Kepadanya lah kita berteriak. Tapi yang pertama, teguhkan hatimu. Jangan menjadi orang benar yang setengah-setengah. Jadilah orang benar yang betul-betul hanya pasrah, hanya berserah kepada Tuhan Allah. Dan dengarkanlah kata hatimu. Apa yang Tuhan Allah mau katakan kepadamu untuk engkau dapat meraih berbagai keinginan yang tentu saja sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu yang terbaik. Berdoalah terus, memintalah terus kepadanya, tetapi hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Percayalah, engkau dipeliharanya, engkau akan terus diberkatinya, engkau dan seluruh keluarga.